Nah, sekarang mata kuliahnya adalah metode penelitian dakwah. Nah, walaupun di sini judulnya metode penelitian dakwah, bukan berarti hanya untuk meneliti bidang dakwah, ya. Meneliti apa saja ilmunya sama seperti metode penelitian dakwah, ya. Itu di situ. Jadi garis bawahnya di situ. Terus kemudian yang kedua, sampean nanti karirnya kok mau jadi peneliti, ya yang temenanan, ya, kuliah sekarang, ya, ben ngerti temenanan, paham temenanan, jadi nanti bisa menjadi peneliti temenanan, ya. Itu kalau menjadi peneliti. Nah, setidaknya kalau tidak menjadi peneliti, nanti bisa untuk ini penelitian ketika skripsi, ya. Skripsi biasanya mahasiswa kan merasa kesulitan, ya, merasa bingung, ya, merasa jangan-jangan nanti saya tidak bisa, ya, bahkan merasa pokoknya begitulah, ada yang stres, ya, gara-gara skripsi. Nah, tapi kalau ini sampai memahami ini metode penelitian dakwah ini, insya Allah enggak, ya, menelitinya lancar dan mudah. Itu Pak siapa kenal sampean? Itu bukan, itu orang tadi yang lewat bukan. Nanti saya nggak tahu, ya, jadi dosen itu nggak mesti kenal dosen, ya, nggak pernah ketemu, ya, baru. Oke, saya teruskan, ya. Nah, sekarang kita mau memahami dulu apa itu pengertian metodologi dakwah. Kok metodologi salah? Nanti saya ulangi. Bukan metodologi dakwah, penelitian dakwah, ya. Metodologi dakwah salah ini. Metode penelitian dakwah, ya. Ini sana, ini yang ini. Metode dakwah. Apa? Metode penelitian dakwah. Apa ini? Mari saya dibuka. Bisa dibuka, ya. Nah, ya. Jadi intinya metode penelitian dakwah sama dengan metode penelitian lainnya, ya. Penelitian apapun itu, ya. Hanya saja kalau metode penelitian dakwah, kalau saya yang mengampu metode penelitiannya, itu saya mau arahkan yang terpenting adalah kepada dakwah, ya, penelitian dakwah. Tapi bisa untuk semuanya. Nah, di mana perbedaannya? Yaitu saya tidak hanya akan menyampaikan metode penelitian secara pure, tapi juga saya akan menerapkan yang termudah untuk penelitian dakwah, terutama di kuantinya nanti, di penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif, kalau metode penelitian yang bukan saya dosennya, ya, atau bukan dosen dakwah, biasanya malah kurang dipahami, ya. Jadi ini justru yang dipahami banget nanti penelitian kualitatifnya, ya, yang terkait dengan dakwah dan sosial, ya. Jadi nanti sampean kepenak skripsi, ya, kalau memperhatikan, ya. Sebagai awal, mari kita lihat apa yang disebut dengan penelitian atau hakikat penelitian. Penelitian itu apa sih? Ya, ini seperti dalam PowerPoint sudah dijelaskan di sana. Penelitian itu hakikatnya adalah kegiatan atau pekerjaan, ya, atau perilaku kita untuk mendapatkan data, ya. Jadi hakikat penelitian intinya di situ, mau mendapatkan data, ya, atau informasi sebagaimana adanya. Nah, ini diingat, ya. Jadi sampean itu walaupun nanti misalnya saya kasih PowerPoint, sampean juga nulis, ya, biar paham. Karena di sini ada yang kalau dan dengarkan. Kalau tidak mendengarkan ini bisa orang paham kalimat ini, ya. Untuk mendapatkan data, maksudnya data penelitian itu namanya, ya, yang data yang didapatkan dalam penelitian ya data penelitian. Atau informasi sebagaimana adanya. Maksudnya gimana? Data yang sebenarnya, yang sesungguhnya, bukan yang manipulasi, ya. Misalnya apa? Nanti yang diteliti adalah
mahasiswa KPI semester 4. 4 apa? Iya, sampean ya. Nah, semester 4 di KPI ada berapa mahasiswa? 13 ya. Berapa? 11. Sing loro mengendi? Sing loro mengendi? Oh, cuti ya, ada yang cuti ya. Nah, maka kemudian di situ ya 11 itu diteliti ya, datanya ya 11. Itu penelitian yang benar itu seperti itu. Jadi orang ngelomboni. Terus lagi misalnya, kalau misalnya Ima menjawab pertanyaan A, ya ditulis A ya. Jangan penelitian kok respondennya, namanya responden ya, orang yang kita teliti, yang memberikan informasi penelitian atau informasi data, namanya responden atau yang kita teliti. Respondennya itu mengatakan A, kok sampean selaku peneliti menulis B, itu berarti tidak sebagaimana adanya. Ini ya, ini yang dimaksudkan sebagaimana adanya dan bukan sebagaimana seharusnya. Jadi sebagaimana adanya berarti yang benar-benar ya, yang benar sesuai dengan kenyataan. Paham ya? Bahasa yang bukan bahasa ilmiah. Kalau ilmu kan harus bahasa ilmiah, ini kan bahasa ilmiah, makanya pakai bahasa yang sebagaimana adanya. Data sebagaimana adanya, bukan yang sebagaimana seharusnya. Yang sebagaimana seharusnya tadi ya. Misalnya Anda tanya pada responden, Bu, anak ibu ada yang merokok ya? Jawabnya ada gitu ya. Nah, tapi sampean dalam rangka ingin penelitiannya hasilnya tidak ada anak milenial yang merokok, sampean manipulasi, ditulis jawaban Bu Fatimah, anaknya tidak ada yang merokok. Itu namanya tidak sebagaimana adanya, tapi sebagaimana seharusnya. Paham? Seharusnya kan penelitian sampean menjawab semua generasi milenial tidak merokok. Ternyata ada yang merokok. Terus sampean datanya dimanipulasi, jawabannya diganti. Nah, itu tidak benar. Yang benar adalah penelitian itu mendapatkan data atau informasi sebagaimana adanya, bukan sebagaimana seharusnya. Paham kan ya? Sebagaimana seharusnya kan orang muslim mesti ya sholat semua kan gitu ya. Terus sampean dimanipulasi darani wong Islam sholat semua, ditulis sholat semua. Itu namanya tidak seharusnya. Apa sebagaimana seharusnya? Harusnya muslim sholat semua, ditulis sholat semua. Padahal adanya muslim tidak sholat semua, ya kan? Oke, ada yang bertanya, mau kasih anak yang bingung? Kalau tidak ada, ya, meneliti sama mengamati bedanya apa? Kalau mengamati tok, ya kan? Deleng iki. Kayak bocah kok saben jam itu mangkat sampai jam 5 bali. Mari ngendi gitu ya, terus diamati. Nah, itu namanya mengamati ya kan? Tapi kalau meneliti orang mengamati tok, tapi diteliti juga kok jane ngger jam 5 bali ka ngendi? Terus mangkat jam 7 mari ngendi gitu ya. Terus selama jam 7 sampai jam 5 kowe ngapa bae? Itu namanya meneliti. Namanya juga teliti ya, diteliti ya kan? Tapi kalau mengamati toh orang ngomong gitu loh. Nah, wah, saben jam itu mangkat jam 5 bali, terus ditutna nang sampean jalan mari digawe. Itu namanya mengamati. Maka nanti di penelitian itu ada metode mengamati yang dinamakan metode observasi. Nah, itu yang mengamati. Jadi sampai nanti di metode observasi nanti kalau sudah saya jelaskan itu, atau sekarang juga sambil sampean dengerin, itu begitu kalau mengamati. Misalnya sampean mau meneliti ya peran Kiai Haji Zainuddin misalnya, Zainuddin Busapa, ini cuma sampel ya, dalam membina masyarakat Kebumen itu misalnya ya. Nah, sampean sebelum tanya ke Pak Zainuddin Supri itu, kepada Pak Zainuddin dan kepada masyarakat, sampean sudah mengamati dulu. Wah, Pak Zainuddin itu kalau jam 6 ngisi di mana, terus jam 9 ngisi di mana, itu namanya pengamatan. Mengamati itu sekedar mengamati dengan pengamatan kita sendiri, belum sampai
melakukan wawancara. Jadi makanya metode penelitian ada metode pengamatan, ya, observasi, ada metode wawancara kan gitu. Kalau wawancara langsung tanya ke Pak Zainuddinnya, Pak Zainuddin misinya di mana saja gitu ya. Terus dalam membina masyarakat seperti apa gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Sekarang pengertian metode penelitian. Nah, metode penelitian itu sebenarnya merupakan apa ya, cara untuk melakukan penelitian. Secara singkatnya kan seperti itu ya. Tetapi di sini caranya itu harus ada aturannya atau ada syaratnya, yaitu yang pertama di sini metode penelitian itu harus memiliki satu ya syarat-syarat metode penelitian. Satu, metode penelitian tadi sudah tahu ya, cara untuk melakukan penelitian, namanya metode penelitian atau cara berpikir ya boleh ya. Nah, tapi metode ini ada syarat-syaratnya ya, tidak asal melakukan penelitian. Yaitu apa? Yang pertama di sini metode penelitian harus memiliki cara yang ilmiah untuk mendapatkan nanti ya. Caranya harus ilmiah. Nah, cara ilmiah itu seperti apa? Ya cara atau metode meneliti yang diakui oleh pakar penelitian yang ada di dalam ilmu penelitian. Itu namanya metode penelitian dengan cara ilmiah. Ya sudah melalui ilmu, sudah diakui keilmuannya ya. Jadi pengamati ya harus, kalau yang betul metode observasi itu selama 24 jam orang mandiri ya. Jadi sebenarnya kalau sampean mengungkapkan deskripsi Anda besok ya dengan metode observasi, menurut dosen saya ya, ibunya Gubernur Anies Baswedan ya, namanya Alfiah Baswedan ya. Jadi Bu Alfiah istrinya Baswedan. Jadi saya tahu itu bapak ibunya Gubernur DKI yang kemarin ya. Karena pembimbing saya, dosen waktu di UIN Sunan Kalijogo, beliau yang membimbing disertasi saya ya, Bu Alfiah itu, dan tahu abahnya karena saya pernah konsultasi ke kampus, beliau tidak ada di kampus, kemudian menyuruh saya datang ke dalamnya, saya akan dalam sana, jadi tahu bapaknya ketemu. Jadi orang itu bersih putih ya, sudah sepuh, ini sudah putih tapi bersih banget. Itu ayahnya Anies Baswedan. Kalau ibunya itu profilnya mirip saya dulu, kalau saya sekarang tidak seperti itu. Jadi tegas ya, disiplin, jadi angker gitu ya. Nah itu ibunya yang namanya Bu Alfiah Baswedan ya. Nah itu mengatakan bahwa kalau yang namanya persuasi itu harusnya 24 jam dia mati terus ya. Makanya sama beliau, penelitian saya tidak boleh memakai metode observasi. Jangan observasi ini dicoret. Kenapa? Harus 24 jam ini dideleng terus. Makanya peneliti-peneliti yang sesungguhnya kayak di peneliti Amerika ya, yang meneliti ke Indonesia, ya benar-benar di situ. Misalnya mau meneliti ikan hiu ya, sampean tahu ya, penemu gigi ikan hiu berapa umurnya ya. Pernah ada yang meneliti itu, ya 24 jam didelengi boy ikan hiu, terus diteliti sebanyak ikan hiu. Ya karena mereka orang sholat sih, ya orang apa-apa, memang profesinya peneliti ya. Temenan meneliti gue, orang demi uang, orang demi apa pak. Selama berapa? 20 tahun baru menyimpulkan bahwa gigi ikan hiu yang dia temukan sudah berusia sekian tahun, sekian ratus tahun. Itu peneliti yang sebenarnya ya. Tapi kalau peneliti kayak sampean peneliti skripsi, alah. Saya itu sering prihatin ya kalau pas munakosah uji skripsi. Makanya sering saya tidak tanya yang diteliti berapa orang ya, kan awalnya tulisannya observasi. Observasi ini jelas gugur kalau menurut seperti definisi yang sesungguhnya, bahwa observasi harus dilakukan selama 24 jam dalam waktu yang
dibutuhkan. Artinya apa? Kalau butuh waktu sebulan ya 24 jam, selama sebulan di situ delengi terus ya, ngamati terus ditutna ya. Butuh tinggi kegiatannya apa? Tutna baik 24 jam ya, ngapa baik itu misalnya. Kalau yang sesungguhnya. Tapi kalau semacam skripsi S1 kayak gitu, observasi masih dimaklumi. Sing dimaksud observasi ya mengamati, sekedar mengamati sesuai yang mengamati itu mahasiswa itu. Terus lagi yang apa namanya, berapa orang yang ditanyakan gitu ya. Nah, mau sampel apa mahasiswanya 11, seharusnya kalau meneliti beneran, peneliti ya 11 orang diwawancara semua seharusnya ya. Misalnya yang seperti tadi saya bilang, atau paling tidak sampel penelitian itu paling tidak 75%. 75% dari 11. Berarti kan sekitar orang 7 ya. Orang 7. Nah, orang 7 diteliti semua, yang 4 tidak misalnya ya, atau orang 8 kan gitu. Nah, tapi nyatanya orang masih takoni ya Allah kemarin ya, tahun kemarin ada yang wisuda, untung aku orang ngerti bareng wis rampung. Jadi penelitiannya tentang moderasi beragama ya. Ya kan aku fokusnya memoderasi nih gue. Jadi saya menguji menakut saya takon gue pelong hebat temen ya gitu. Ya walaupun tidak merasa hebat juga. Artinya kalau di Indonesia itu moderasi beragama sebenarnya kalau di apa namanya dibicarakan sekarang menurut saya sudah basi. Ya kan? Kenapa? Di Indonesia itu sejak zaman dulu kala itu memang sudah seperti itu, berdampingan, ya kan? Semua agama bareng-bareng, ya kan? Jadi orang aneh zaman sekarang. Itu satu itu. Kedua, setelah selesai sudah wisuda saya baru tahu ternyata yang diteliti cuma satu gereja. Ya. Namanya orang moderasi. Kudune ngarep penelitian sing bener, nelitine kuwi nang kana, nang Bali, sing nang kono ana wong Kristen, ana wong Islam, ya kan? Ana wong Hindu, ana wong Buddha, rukun temenan napa ora, ya kan? Bersama temenan napa ora, saling toleransi temenan napa ora gitu ya. Sing masyarakatnya akeh dua sing diteliti juga sing akeh. Dan neliti gereja Sidok gara-gara di Maus ada satu gereja, ya kan? Di Maus itu yang di tengah-tengah. Nah, penelitiannya apa? Ternyata masyarakatnya itu toleransi banget gitu loh. Jadi nang gereja bahkan kalau misalnya hari raya Lebaran ya romonya ikut mengucapkan, terus orang Islamnya ikut mengucapkan hari Natal kayak gitu dok lah. Gereja siji dok lho ujarku lah teh untung wis rampung ya, wis menakosa wis rampung wis baru saya tahu. Kalau enggak ya waduh jan ki penelitian apa ki moderasi ya sing akeh kan nang kota ya. Semua agama diteliti kan gitu. Itu penelitian yang dimaksudkan dengan ini. Yang kedua, untuk mendapatkan data. Jadi datanya kudune kayak gue ya. Banyak sesuai sampel penelitian. Kalau 11 tadi mahasiswa KPI kan 11 orang tadi ya. Nah, 11 itu adalah namanya itu apa namanya? Komunitas atau apa namanya tadi saya bilang apa sebelum ini jadi lupa lah ya, mandek salim jadi lupa ya. Nah ini apa ya, sampelnya itu setidaknya 75 sebenarnya yang diteliti ya. Sampel penelitian cuma satu ya, orang 11 yang diwawancari cuma satu orang ya. Udah penelitian gue omong-omongan ya, paham ya. Sampai besok jadi kalau bikin skripsi seperti itu ya, meneliti misalnya apa, peran muslimat NU di kesugihan Cilacap ya. Muslimat sing akeh harusnya misalnya muslimat NU ya, anggota muslimat itu di kesugihan ada 10.000, kudune sing diteliti nang sampean gue 750 ya. Itu kayak gitu 1.750 orang kan gitu. Saya 75%. Kalau 10.000 berarti 7.500 kan gitu orang harusnya. Tapi nek sampean kangenin banget ya ora gue ya. Paling enggak ya 20 orang ya, karena meneliti sekecamatan Kesugihan ning wong sepira, dan itu enggak boleh dipilih ya. Penelitian itu harus random acak ya. Jadi di situ misalnya Anda ambil sekecamatan Cilacap ya, kecamatan Kesugihan ya. Tadi ada
ambil 25 orang. Ya 25 orang ya kesugihan sana ini jangan dipilih pengurusnya KB gitu ya. Terus sing jawabannya positif KB ya jenengane udah hasil penelitian, hasil nulis dewek gitu. Ya, paham ya? Besok kalau ini datanya. Terus di samping itu metode penelitian juga ya, ini cara ilmiahnya. Yang pertama untuk mendapatkan data harus ilmiah tadi ya, datanya harus prosentasenya sampelnya itu 75% ya dari semua. Nah kemudian dengan tujuan, nah tujuannya juga ilmiah ini. Tujuan meneliti itu biasanya nanti di sana di penjelasan berikutnya, pertemuan berikutnya ada yang tujuannya untuk menguatkan teori ya. Teori yang sudah ada misalnya apa? Mahasiswa KPI semester 4 sangat rajin dalam mengikuti kuliah. Itu kan sudah hasil penelitian misalnya. Penelitian tahun lalu ya. Sampean kok mau meneliti tujuannya apa? Apa temenan lah nggone dene nggih penelitian sip temen ya sangat rajin kuliah. Nah, sampai langsung melakukan penelitian. Ini namanya penelitian yang bertujuan untuk menguatkan teori yang sudah ada. Jadi penelitian itu ringet dong, orang apa-apa. Ditakoni maning dong, diulangi. Apa temenan kono apa kuliah sebetulnya mangkat yo kabeh bisa sekolah ngomong yo kabeh. Dah gue baru valid ya, datanya valid ya atau solid ya. Jadi solid itu bahasa umum, tapi kalau bahasa ilmiah penelitian namanya valid ya, validitas data. Nah, 11 ngomong ya KB. Nah, terus 11 orang juga diamati semua ya. Diamati semua, diteliti semua bahwa temenan gue saben dina mangkat kuliah KB itu ya. Jadi tujuannya menguatkan teori. Nanti hasilnya cuma gitu toh. Ternyata mahasiswa KPI semester 4 semuanya rajin kuliah. Kayak gitu ya. Jadi ini namanya tujuannya untuk menguatkan teori atau membuktikan teori. Tapi ada yang tujuannya penemuan nanti di sini. Menemukan teori. Misalnya apa? Teori tentang TikTok ya. Zaman sekarang kan rame TikTok ya. Terus sampean meneliti bagaimana tanggapan mahasiswa KPI semester 4 terhadap pengguna TikTok gitu ya. Nah, kan itu belum ada jawaban kan? Belum ada teorinya, belum ada yang meneliti itu. Nah, baru sampai teliti. Nah, itu namanya penelitiannya itu bertujuan melahirkan teori. Setelah meneliti ternyata diteliti bahwa mahasiswa KPI semester 4 mayoritas mengatakan bahwa pengguna TikTok pada tidak berkarakter itu misalnya dan karakternya buruk misalnya. Itu kan penemuan penelitian sampean. Berarti sampean tujuannya menemukan teori ini ya. Dan kegunaan tertentu. Di samping tujuan, cara ilmiah ini, metode penelitian ini juga akan memiliki kegunaan tertentu. Tadi kan tujuannya ya, tujuannya bisa menguatkan teori, bisa menemukan teori, bisa mengembangkan teori. Mengembangkan teori apa? Misalnya sudah diteliti tadi, yang pertama sangat rajin kuliah, gitu ya. Dan mengembangkan teori ini sampean terus dikembangkan lagi, yaitu apa? Di situ penelitiannya sampean bertanya atau terkait dengan bagaimana mahasiswa KPI semester 4 dalam strategi ya, strategi apa yang digunakan oleh semester 4 sehingga menjadi mahasiswa yang rajin kuliah itu misalnya. Nah, itu strategi itu kan pengembangan teori. Sudah rajin kuliah, tapi kemudian ditanyakan dalam penelitian sampean apa strateginya ya. Kan masing-masing orang strateginya beda-beda ya. Nanti bisa melahirkan itu banyak teori, yaitu apa? Misalnya IMA ya,
strategi kuliah, rajin kuliahnya apa? Pokoknya apapun kegiatan saya selain kuliah saya pending, saya harus berangkat kuliah kalau ada jam kuliah. Nah itu strateginya Ima ya. Terus strateginya Alfiah misalnya apa? Ya, saya mengatur jadwal tepat waktu itu misalnya, kan beda-beda. Nah inilah yang dinamakan penelitian yang mengembangkan. Nah sekarang tuh kegunaannya juga tertentu ini. Kegunaan penelitian itu tertentu sesuai dengan tujuannya, ya. Kegunaan penelitian itu sesuai tujuannya, ya. Misalnya apa? Kalau tujuannya tadi hanya untuk menguatkan teori, ya wis orang duwe apa-apa. Yang penting gunanya ya untuk teorinya menjadi lebih kuat, kan gitu? Karena diteliti ulang. Tapi kalau untuk mengembangkan seperti tadi strateginya. Nah, terus kegunaannya apa? Kegunaannya misalnya supaya mahasiswa di semester lain ya, KPI atau mahasiswa di fakultas lain atau di prodi lain mau mengikuti jejak semester 4 ya. Itu namanya kegunaan penelitian, kegunaan tertentu. Nah, ini dengan metode penelitian ini berarti pengertiannya disimpulkan ya sekarang. Jadi, pengertian metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Paham? Nah ini jadi pengertian metode penelitian adalah merupakan metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Tuh. Jadi kalau sampai ditanyai orang atau besok deskripsi apa pengertian metode penelitian jam, kamu tahu nggak? Nah ini jawabannya ya. Metode penelitian adalah merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data ya, terus dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Kayak ikut terjun ya, penelitian itu tuh seperti itu artinya. Nah, cuma nanti penjelasan dari pengertian ini nanti banyak ke bawahnya. Nah ini juga ini adalah hasil kuliah saya di S2. Ini kemarin kesini ya, Prof. Sugiono ya, pakar metode penelitian di UIN Jogja. Tapi orang sini itu orang dekat, aslinya Cilacap, kayaknya Sampang ya. Beliau sering pulang ke sini, makanya kemarin disuruh mengisi stadium general ya, kuliah umum kan, yang diisi oleh Prof. Sugiono yang live di YouTube juga kan. Nah, beliau ini dosen saya metode penelitian di UIN Sunan Kalijaga waktu S2. Jadi ini hasil S2 ini. Jadi sampean keren ya. Ngesu anggar S2 maning nang anggar kuliah S2 ki wis ngerti. Jadi ke level metode penelitian yang saya sampaikan ini levelnya S2 ini, ora bain-bain ya. Ada yang mau bertanya? Mbok apa namanya? Masih bingung? Silakan. Selain cara ilmiah tidak ada. Artinya apa? Yang namanya penelitian ya harus ilmiah ya. Kalau tidak dengan cara ilmiah namanya bukan penelitian, tapi pengamatan boleh ya, tulisan boleh, nulis dewek ya, kartu dewek atau deleng atau tulangan gitu ya. Ada yang tanya lagi? Gak ada. Kalau nggak ada saya teruskan nih. Nah sekarang pengertian cara ilmiah itu sendiri apa? Oh ternyata ada penjelasannya sendiri nih yang dimaksud cara ilmiah. Jadi nanti sampean tahu cara ilmiah itu yang seperti apa sih. Jadi kok sampean boleh meneliti benar-benar ilmiah. Nah yang pertama, yang dimaksud dengan cara ilmiah itu memiliki berapa kriteria ini sih? Kita lihat. Nah ini ada 3 kriteria ya cara ilmiah, yaitu apa? Rasional, empiris, sistematis. Ini yang dimaksud dengan ilmiah. Nah, rasional itu sendiri penjelasannya apa? Rasional itu adalah kegiatan penelitian itu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Sama kan sering ngomong ya? Ya oke. Apa?
suka lah ya, kita mau studi banding ke Jogja ya, ke UIN Jogja, mahasiswa KPI UIN Jogja, jajal berapa? Ya wis lah gelem, asal urunannya 50.000-an. Nah, sampean selaku ketua ya sing rasional bae lah kan gitu ya. Masa kang kene Jogja kur 50.000 apa cukup kue kan gitu. Nah, itu berarti yang dimaksudkan rasional ini yaitu dilakukan dengan cara-cara yang masuk akal. Nah, secara akal kan nggak masuk kan? Masa mau ke Jogja cuma bayar 50.000 untuk transportnya saja orang cukup kan? Naik efisiensi sekarang berapa ke Jogja? Ini yang dimaksud dengan rasional. Jadi cara ilmiah itu adalah cara yang rasional, empiris dan sistematis. Sedangkan rasional itu sendiri penjelasannya adalah dengan cara-cara yang masuk akal. Artinya yang diterima oleh akal manusia yang waras. Tapi ya orang ditulis sih akal manusia yang waras. Yang dimaksud dengan akal masuk akal ya otomatis waras, yang belum ya baru bakal dimasukkan ke sini kan gitu ya. Sehingga terjangkau oleh penalaran manusia. Ini yang dimaksud dengan cara rasional. Sebab ada yang irasional ya kan, lawan dari rasional kan irasional. Contohnya apa? Nah itu, kalau yang namanya surga atau neraka menurut Anda rasional tidak? Rasionalnya apa? Yo, siapa ya kelalin ini jenengannya? Jenengnya kelalin nang jenengan siapa? Fase ya? Iya fase. Fase. Ya mau keliru. Oh fase yang suci. Siapa? Faris suci. Apa suci? Cuti ke balik mana? Iya, siapa? Saya siapa? Faris. Oh, ya. Oh iya. Faris. Jadi mau sing cuti mangkat ya. Tadi mbok di bawah ada itu. Siapa kayak sing rokokan bareng-bareng mahasiswa mau pas aku mangkat. Kayaknya kayak sing cuti apa kayak beda banding. Bingung bareng mahasiswa. Apa? Niki? Yes, Faris. Surga dan neraka rasional atau tidak kan jawabanku rasional. Nyala sekarang tertanya ke bedane mahasiswa dengan bukan mahasiswa, sarjana dengan sarjana kan di situ. Kalau jawab tidak asbun ya, tidak asal bunyi. Kuliah mengenai jelas keton ya, atau bang keton. Jadi ditutupi kok sampai nambur banget kan mengenai ya. Lain kali kalau kuliah saya ini ngumpul di sini depan saya main kemenak ya. Rasional, apa argumentasimu mengatakan surga rasional? Ayo. Jadi wong sarjana, mahasiswa calon sarjana harus bisa berkata yang berargumentasi, ora asbun asal bunyi, juga ora omdo omong doa. Tapi betul-betul ilmiah omongannya. Rasional apa yo? Penjelasanmu apa? Setelah mati itu pasti ada kehidupan mati. Ya menurutmu, menurut kaum orientalis orang anak, yo, jadi kaum orientalis ke orang nasional sudah pak, di surga ketemu orang, gitu ya. Terus anggar wis mati, wong dikubur nyatanya jadi lemah, ya kan? Kalau wong Hindu malah dibakar sama tulang-tulangnya jadi abu, yo. Karena surganya siapa? Yo. Riwe rasionalnya nang ndi? Rasionalnya itu keyakinannya sendiri. Nah, itu sampean ingin melu mata kuliah filsafat ada enggak? Ilmu logika di semester 1? Hah? Ada mbok semester 1 ilmu logika? Oh, filsafat Al-Ghazali. Mbok ada kayak filsafat umum atau kuliah filsafat umum? Enggak ada. Kalau dulu ada itu semester 1 saya yang mengajar, malah ini saya jelaskan ini. Jadi surga itu memang betul ya Faris, rasional. Cuma rasional itu dibagi lagi menjadi rasional natural dan supranatural. Jadi surga itu termasuk rasional yang supranatural. Jadi rasional tetapi yang tidak berwujud alam gitu ya. Tidak berwujud materi ya, non materi. Jadi rasional yang non materi. Contohnya apa? Ya, sebagai contoh misalnya angin.
Angin ada nggak? Ada. Rasional nggak? Masuk akal ya. Tapi dilihat nggak? Nggak kan? Nah, bahkan sering kalau anginnya angin yang bau, ya kan? Saling menuduh orang sing ngaku, saking tidak wujudnya, ya kan? Dusun, siapa sih ngentut kan gitu ya? Lah itu angin ngentut ya. Itu saja rasional, padahal orang keton kan, cuma bisa dirasakan baunya, ya kan? Itu yang nggak ada itunya loh, rasional. Jadi tidak semua yang rasional kemudian bisa diraba, ya, dan bisa dilihat. Artinya bisa ditangkap dengan indera, ya kan? Kalau angin bisa ditangkap dengan indera hidung, ya kan? Pantut, ya, indera hidung, ya kan? Nah, tapi kalau angin yang seperti itu, spoi-spoi yang di apa itu namanya, di daun itu ya, itu bisa ditangkap dengan indera kulit, ora weruh, ya, tapi seribit gitu ya, nang tangan, ya. Atau bisa dilihat dengan indera mata, yaitu oh daunnya bergoyang-goyang berarti kena angin gitu ya. Nah itu rasional yang bisa dilihat dengan indera. Nah itu aja angin tidak sempurna, artinya melihatnya dengan indera tidak sempurna. Apalagi surga, ya. Surga itu adalah rasional yang supranatural. Nah itu, ya. Jadi memang rasional. Rasional dari mana? Itu tadi dilihat dari sisi religi, ya, religius. Bagi orang-orang yang beragama itu yakin betul ada alam setelah kematian, ya. Adapun kalau yang namanya dunia, alam fisik, maka kemudian jasadnya itu mau dikubur atau mau dibakar, itu fisik, tetapi secara ruh, ya, secara rohani ada yang namanya ruh, ya. Jadi yang ke surga bisa juga adalah ruhnya, ya. Dan kalau menurut anak saya yang sudah almarhum juga begitu, ya. Apa semesternya sampean apa dhuwure sampean ya? Yang anakku dhuwure ya. Oh iya, tadi wis pada skripsi sih wingi. Itu juga begitu ya. Jadi sudah masuk surga. Berarti kan bukan jasadnya yang masuk surga ya, ruhnya, ya. Ada alam surga di sana gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Terus empiris itu bagaimana? Empiris itu berarti cara-cara yang dilakukan itu dapat diamati oleh indera manusia. Nah, ternyata cara ilmiah ini, penelitian itu harus bisa diamati oleh indera manusia sehingga orang lain dapat mengamati dan mengetahui cara-cara yang digunakan. Nah ini ya. Misalnya, tapi sekarang juga pengertian ini sudah banyak yang dilanggar. Artinya apa? Cara ilmiah itu belum tentu bisa diamati dengan indera. Kalau indera yang dimaksud seperti yang saya katakan tadi ya, mata, telinga, tangan gitu ya. Nah, tetapi ada juga penelitian ya, ini sudah menjadi penelitian betul ini, karya ilmiah, hasil penelitian, yaitu apa? Penelitian tentang santet dan pelet, ya. Apakah ada ilmu santet dan pelet itu diteliti betul? Ternyata ada itu, ya. Nah, itu dari mana mengamatinya? Ya takon mung dukune sing dukun santet. Nah, carane kepriwe terus ditido kena, ya. Setelah diberitahu terus dipraktekkan di depan penelitinya itu, ya. Itu untuk disertasi ya. Ilmu santet dan pelet ternyata ada. Makanya sampean jangan tidak percaya ya. Tapi tidak boleh takut juga. Artinya apa? Sebenarnya santet pelet itu sangat mudah ditolak ya, ditolak. Asal itu tadi sampean tahu cara nolaknya dan juga kadar penolakannya ya betul-betul totalitas lahir batin ya. Artinya apa? Sampean harus tauhidnya kuat ya. Orang yang tauhidnya sangat kuat tidak akan bisa dipelet, disantet ya, karena sudah lillahnya sangat kuat. Jadi biasanya yang muda itu sing wedian ya kan. Aduh jan
kingko malem Jumat kliwon basane ana kuntilanak nang dalan ya wis ya anu wedi maring jin dibalet ya kepenak banget ya kan disantet kepenak banget tapi nggak sing ora mesti alah apa jin setan be keton be ora ya kan si kuat aku kan gitu ya karena apa aku keton fisik kayak jin keton be ora gitu ya terus kedua yakin orang bakal menang karo Gusti Allah apa sih jin kecil gitu ya Allah itu maha kuat gitu ya jadi sampean kur dikir tok gampang kur Allah jadi bisa orang mempan ya pelete santete ya tapi yang sampean tauhid ora kuat karo jin berarti hujan medeni temen ya kena ya gampang gitu ya jadi tolak santet tolak pelet dan guna-guna itu intinya adalah ilmu tauhidnya yang kuat ya syukur-syukur karo la ilaha illallah la ilaha illallah ya tenger ilmu-ilmu yang seperti itu apa datang mendadak aneh ya mengapa-ngapa ora agin jagong ya ijik-ijik misalnya ya tangannya kayak ditusuk pisau ini itu kan aneh orang ngapa-ngapa ini keton ya keton mulus orang keton anak apa-apa nih gitu lah itu berarti supranatural itu jelas santet ya dari kejauhan itu atau apa dari jin makanya langsung baik didoain doa sing paling mandi sing paling kepenak banget itu Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un wala fis samai say'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim waca itu dapat wah hilang ya saya pernah melihat itu sampean ya yang di sini saya itu dulu corona hilang ya luka-luka termasuk apa yang kena apa lagi benda tajam itu ya kalau sampean lakukan ya ini ijazah ya sampaikan lakukan itu ya wirid itu tadi ya 11 kali ba'da subuh karo ba'da maghrib ya atau sedurunge maghrib atau ba'da bae lah sampean biasanya nulung tangi ya kan ba'da maghrib karo ba'da subuh baca ping 11 orang pada masak ya tapi kok tetap misalnya aku suatu saat gue dia bacakan itu dan bukan orang pada masak tok itu tadi sing bangsane benda-benda tajam inilah orang bisa melukai ya nah terus nanti bahkan kalau itu dibaca sampai ratusan kali ya misalnya sehari semalam itu 313 tiap hari itu nanti meninggalnya jasadnya utuh ya makanya sekarang kita kan sering dengar ya ada nyai, ada kiai sudah puluhan tahun ya bahkan kemarin Imam Masjidil Haram ya baru dibongkar padahal sudah 70 tahun meninggal masih utuh jasadnya itu sebenarnya mengamalkan kayak gitu doa-doa yang dari apa ya Nabi itu sebenarnya tapi kadang-kadang uangnya buru-buru ngamalna ya percaya be ora ya mulanya orang kayak gue kan gitu ya jadi harus yakin ya sudah ya sehingga orang lain sudah dapat ya mengetahui cara-cara yang digunakan dan mengetahui cara-cara yang digunakan artinya empiris ya misalnya saya lihat tadi ya Anda mau mengamati bagaimana peran dakwah muslimat NU di kesugihan ya kan empiris berarti dilakukan dengan indera yaitu apa sampai ngomong wawancara gimana perannya muslimat NU di kesugihan terus kalau ngomong iya bagus sekali buktinya apa gitu ya buktinya itu masyarakatnya sekarang sejahtera nah, terus sejahteranya itu jangan-jangan memang masyarakatnya kaya dan rajin bekerja yang dari muslimat apa gitu misalnya itu kan namanya empiris ya dapat diketahui oleh indera manusia jelas ya. Yang ketiga yang dimaksud dengan cara ilmiah atau definisi cara ilmiah ini adalah sistematis juga. Artinya apa? Artinya semua proses yang dilakukan dari awal sampai akhir penelitian, pencarian data sampai mengumpulkan data, kemudian menganalisa data, nanti datanya kan dianalisa ya ketika penelitian itu semuanya sistematis, nggak boleh acak-acakan ya, harus sesuai sistemnya genah ya. Yaitu apa? Kalau penelitian
pertama menentukan tema, ya kan? Seperti tadi misalnya, temanya kan tentang peran dakwah Muslimat NU di Kecamatan Kesugihan. Nah, setelah tema itu ditemukan, langsung dibikin permasalahannya, ya. Ada masalahnya apa saja yang akan diteliti, ya. Setelah masalahnya sudah ketemu, nanti di situ ada metode penelitiannya. Untuk mencari jawaban permasalahan ini, cara mencari datanya gimana? Misalnya wawancara, gitu ya. Ini setelah wawancara dikumpulkan datanya sudah ketemu semua, baru yang selanjutnya adalah dianalisa. Setelah dianalisa selesai, baru disimpulkan. Itu yang dimaksud dengan sistematis. Nggak boleh ngawuran penelitian kok. Setelah menentukan tema, ijik-ijik kesimpulan. Loh, dari mana menyimpulkan? Terus ngayal dewek kira-kira kayak kira. Ya ora dadi, ya. Namanya penelitian ya harus dicari datanya dengan wawancara, dengan observasi, dengan dokumentasi. Itu biasanya 3 kalau yang dipakai di sini, ya. Terus kemudian selanjutnya dilakukan wawancara beneran. Setelah dilakukan wawancara, semua hasil wawancaranya ditulis semuanya, ya. Wawancara dengan Bu Fatimah, apa jawabannya, dengan Bu Erina, apa jawabannya, semua ditulis. Nah, setelah ditulis baru dikumpulkan, ya. Oh, ini jawaban pertanyaan nomor 1 dari Bu Erina, dari Bu Fatimah, dari nomor 1 semua dikumpulkan, ya. Ini pertanyaan jawaban nomor 3. Nomor 3 semua dikumpulkan. Nah, setelah seperti itu baru nanti terus sudah dikumpulkan, dianalisa. Oh, ternyata analisa penelitiannya bahwa semua itu menyatakan perannya bagus dari 3 orang. Pertanyaan dari nomor 1 misalnya, dari kuesioner nomor 1, ya kan? Dan kuesioner nomor 2 ditanyakan perannya apa saja, ya. Bu Fatimah mengatakan perannya antara lain mengatakan bahwa muslimat itu juga melatih masyarakat untuk membaca Al-Quran. Kan itu jawabannya beda-beda. Dan nanti dianalisa. Setelah dianalisa terus disimpulkan. Kesimpulannya apa? Bahwa muslimat NU di Kecamatan Kesugihan sangat berperan aktif dan positif di masyarakat. Nah, perannya antara lain apa? 1, mengadakan pelatihan memasak. 2, mengadakan pelatihan atau membiasakan membaca Al-Quran gitu. Itu kan kesimpulannya kan dari analisa sampean kan, karena dari hasil jawaban-jawaban responden. Begitu. Ada yang bertanya, silakan. Sudah jelas semua, Pak? Ini mau buat skripsi, jadi tanya kok mbok sampean bar skripsi bisa, ya gimana, tanya Pak?